Terpisah dari Malaysia, Sabah dan Sarawak gugat Inggris dan lapor PBB. Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh politik di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak menggugat British atau Inggris dan melaporkan United Nations dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menggugat British karena memfasilitasi Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963 atau Malaysia Agreement 1963 MA 1963. Lapor United Nations karena MA 1963 adalah ilegal, menipu masyarakat di Sabah dan Sarawak. Tulis siaran pers bersama Dominic Ng, Robert Pay, Daniel John Jambun dan juga Peter John Jambat. Presiden Sabah Dominic Ng, Presiden SS Rans Robert Pay dan juga Borneos, Flight In Presiden Yayasan Malaysia, Daniel John Jambun dan juga lembaga swadaya masyarakat lainnya mengeluarkan pernyataan bersama dalam menanggapi Menteri dan Departemen Perdana Menteri atau Parlimen dan Hukum. Pernyataan Datuk Seri Wan Junaidi bahwa pemulihan hak MA63 membutuhkan latihan keterlibatan yang ekstensif dengan pemangku kepentingan utama, yaitu anggota parlemen serta rakyat. Peter John Jaban mengingatkan jika jumlah dokumen fakta tidak dihiraukan pemerintah federal, maka langkah referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia harus dilakukan masyarakat di negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak tahun 1946. Delegasi Sabah dan Sarawak juga pernah menemui Presiden Indonesia Soekarno di Vietnam atau Indochina, meminta supaya dua wilayah itu di Pulau Borneo bergabung dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Akan tetapi Presiden Indonesia Soekarno menolak permintaan Sabah dan Sarawak karena bagi Indonesia dua wilayah itu harus menjadi dua negara berdiri sendiri. Dengan dalih membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara, Inggris dan juga didukung Amerika Serikat, kemudian menghasut Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963. Sikap sepihak Inggris dan juga Amerika Serikat membuat Presiden Indonesia Soekarno marah, sehingga pecah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia dan Malaysia berdamai di Jakarta pada 11 Agustus 1966 setelah Central Intelligence Agency Amerika Serikat atau CIAS memanfaatkan konflik internal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sehingga muncul gerakan 30 September atau G30S 1965. G30S 1965 membuat dukungan TNI AD kepada Presiden Indonesia Soekarno melemah dan Soekarno mengundurkan diri pada 12 Maret 1967 dan juga Letnan Jenderal TNI Soeharto menjadi Presiden Indonesia pada 1 Juli 1967. Kemudian dikembalikan hak Sabah dan juga Sarawak Dominic Ng, Robert Perry, Daniel John Jambun dan juga Peter John Jaban dalam siaran persnya mengutip laporan bahwa Menteri akan mempertimbangkan untuk mengubah beberapa ketentuan hukum penting dalam Perjanjian Malaysia 1963 untuk mengembalikan hak-hak Malaysia dan juga masyarakat di Sabah dan Sarawak sesuai dengan kesepakatan setelah bergabung dengan Malaysia. Lembaga swadaya masyarakat juga menunjukkan bahwa ini mungkin salah pelaporan karena pada 6 Oktober 2021, Menteri dilaporkan berbeda. Dalam apa yang tampaknya merupakan koreksi dari laporan sebelumnya dinyatakan bahwa rancangan undang-undang untuk mengubah federal konstitusi untuk membawa ketentuan yang relevan sejalan dengan Perjanjian Malaysia 1963 juga diharapkan dapat diajukan di parlemen sebelum akhir bulan. Menteri Departemen Perdana Menteri kata Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pada tanggal 8 Oktober 2018, Menteri dilaporkan sebagai menyatakan bahwa perlu untuk mengubah tidak hanya pasal 1 ayat 2 tetapi semua bagian dari konstitusi federal yang mungkin bertentangan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Lembaga swadaya masyarakat dalam menanggapi laporan itu juga meminta Menteri untuk segera mempublikasikan laporan dari MA3. Lembaga swadaya masyarakat menyambut baik pendekatan baru untuk berkonsultasi dengan rakyat. Konsultasi juga tidak akan ada artinya tanpa laporan MA3 yang dirilis kepada mereka dan diragukan. Apakah akan ada waktu yang cukup sejak Menteri mengatakan rancangan undang-undang akan diajukan pada 26 Oktober 2021. Oleh karena itu, setiap pembacaan rancangan undang-undang harus ditunda sampai menunggu penyelesaian konsultasi luas. Selanjutnya, mereka juga percaya bahwa bertentangan dengan apa yang Menteri di Departemen Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Urusan Datuk Seri Maximus Johnny T. Ong Kili mengatakan, urusan internal Malaysia memiliki kewajiban perjanjian untuk menyampaikan laporan tentang MA63 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga kepada pemerintah Inggris yang telah mempertahankan, melanjutkan minat dan kemajuan Sabah dan Sarawak di Malaysia karena mereka terlibat dalam kolonialisasi. Kewajiban perjanjian ini juga muncul dari Kesepakatan Malina Accord 1963 yang disepakati oleh Malayan
pemerintah bahwa transfer Inggris dari Borneo Utara dan Sarawak ke Federasi Malaysia dilakukan tergantung pada hasil penilaian PBB pra-Malaysia atas keinginan rakyat mereka. Sangkal hak rakyat setelah penilaian PBB, setelah mengesahkan Malaysia yang didirikan berdasarkan MA63 dan juga tunduk pada tinjauan MA63 yang dibuat pada 1973. Ini berarti bahwa PBB memiliki minat dan juga terus-menerus pada bagian dekolonisasi berhasil. Namun tinjauan itu ditinggalkan oleh pemerintah federal karena lemah yayasan. Selain itu, lemahnya alasan juga menyangkal hak rakyat dan PBB untuk memeriksa kembali keanggotaan mereka yang berkelanjutan dalam federasi. Oleh karena itu, mereka sekarang sepenuhnya berhak untuk mengetahui apa yang dikatakan laporan tersebut. Terutama ketika ada banyak pelanggaran berdasarkan MA63 dengan perubahan persyaratan dasar dan kegagalan untuk menerapkan perjanjian dengan setia dan Malaysia terbukti gagal total dan tidak menguntungkan kedua negara bagian Sarawak dan Sabah. Dalam hubungannya dengan seperti tinjauan ulang, pertanyaan tentang penentangan nasib sendiri dan juga kemerdekaan Sabah dan Sarawak harus dibuka kembali di setelah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Pulau Kiagos. Para pemimpin lembaga swadaya masyarakat juga mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah juga berkonsultasi dan mencari aspirasi rakyat secara penuh mandat dan tidak hanya menjadi latihan token. Mereka juga mengatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat partai politik juga harus dimasukkan karena mereka adalah kelompok yang berkepentingan, warga negara dengan kedudukan hukum dan setiap hak untuk dikonsultasikan tentang masalah MA63. Mereka juga merupakan pemangku kepentingan mewakili bagian penting dari populasi. Banyak orang Sabahan dan juga Sarawak bertahan lebih dari 58 tahun rasa sakit dan juga penderitaan yang mengambil tindakan dan peluang-peluang yang timbul dari pengabaian.